kawan ke rumah mertua, orang Padang Sedempuan, jangan lupa cucu nomor 2. Hidup kamera nih bang. Alhamdulillah. Soalnya tempat lain pernah saya gini-gini, pas selesai saya tanya, mana videonya? Mohon maaf Pak Ustadz, kamera itu mati katanya. Terus kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Kalau ibu membeli ember, airnya untuk basuh muka. Tanggal 27 November, jangan lupa coblos nomor. Nyambung orang. Kenapa Ustadz jarang di rumah musim pilkada ini? Karena kalau aku di rumah, banyak calon bupati, calon gubernur yang datang ke rumah mau minta endorse. Aku tidak semurah itu, Besti. Kalian pikir aku sembarangan mau ngasih endorse orang? Yang paling mudah di Sumatera Utara nih ku kasih hanya Bapak Edi Rahmayadi. Karena saya kenal sudah lama dengan beliau. Kami ini sudah berkeliling pada tahun 2018 dan sekarang tahun 2024. Bersama kita di Sumatera Utara, bersama kita di Padang Sedempuan, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Jangan beli kucing dalam karung, karena kucing nggak berkarung lagi sekarang. Kenali orangnya baik-baik, pasang telinga, dengar informasi, tengok dengan mata, pandang dengan mata baik-baik, renungkan hati dan pikiran. Aku Pak Ustadz telingaku nggak tajam lagi, berarti kau peka. Mataku nggak bisa menengok Pak Ustadz, nggak apa-apa. Tanya sama ustadz-ustadz kita, tuan-tuan guru kita, tanya, Ustadz, tuan guru, aku bingung ini, banyak kali baleho orang nih ku tengok, siapa yang cocok untuk Sumatera Utara? Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Paham? Jelas? Ngerti? Jangan ada dusta di antara kita. Kapan lagi orang kesaksian palsu? Kesaksian palsu ketika masuk ke TPS. Sampai di TPS, saat itu kau sedang bersaksi, aku bersaksi bahwa orang ini layak menjadi gubernurku 2024-2029. Coblos nomor. Bismillah. Tapi kalau kau mencoblos hanya karena sembako, kau mencoblos hanya karena serangan pajar, kau sedang memberikan kesaksian palsu. Sudah masuk dalam golongan dosa besar. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Bang Hasan Basri Sagala adalah orang baik untuk memimpin Sumatera Utara 2024-2029. Untuk apa Ustadz Somad datang-datang ke Sumatera Utara ini? Ustadz kan orang Riau, pergi kau sana urus Riau aja. Jangan datang-datang ke Sedempuan, jangan datang-datang ke Sumatera Utara. Tunggu sebentar ya. Abdul Somad Batubara. Jelas? Apanya yang jelas? Mana tahu nanti ada orang yang nulis-nulis. Karena 5 tahun yang lalu, waktu saya mendukung Pak Edi Rahmayadi, begitu mendarat pesawat di Kuala Namu, langsung baleho besar. Abdul Somad, jangan turun ke Sumatera Utara, jangan kacau Sumatera Utara. Kepala kau. Aku turun ke kampung halamanku sendiri, tak boleh. Aku mengendorse orang yang ku kenal, tak boleh. Selama di sini ada saya menghina-hina orang, ada saya mengejek-ejek orang, ada saya menyebut nama-nama calon lain, ada saya menyebut nama-nama partai. Kalau saya diejek orang lalu saya balas mengejek orang, lalu apa beda saya dengan kau? Betul? Mudah-mudahan kita terpelihara dari fitnah-fitnah pilkada ini insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Jangan mau termakan isu, karena kita Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 insya Allah. Amin amin amin. Pramono Anung dan wakil gubernurnya Bang Dul Rano Karno.
Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT pagi hari ini diberi nikmat sehat, kita berkumpul bersama silaturahmi walaupun persiapannya relatif singkat, tapi memang lebih baik mendadak jumpa daripada mendadak batal. Tujuan perjumpaan diskusi pada pagi hari ini adalah silaturahmi. Jadi Mas Pram ini beberapa menyampaikan aspirasi keinginan berjumpa tapi sebagai sebuah kebersamaan. Terima kasih sekali ya Mas Anies, dan orang selama ini juga nggak tahu bahwa saya sama Mas Anies itu berkenal seperti yang saya sampaikan beberapa kali. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Oh, nah, bingung kan lo? Gua ada dua. Kalau lo bingung berarti sama kayak si R.E. King yang lagi bingung, statementnya salah mulu. Tadi gue benerin dulu. Nah, jadi Pak RK bilang di depan Pak Jokowi, katanya Pak Anies dulu berseteru dengan PDIP, sekarang bergabung, begitu katanya. Tahu nggak sih Pak RK? Itu tuh Anda nyindir Pak Jokowi. Dulu bergabung, sekarang berseteru gitu. Aduh, Pak Jokowi udah capek-capek ya bantuin dia malah nendang balik begitu Pak. Gimana tuh Pak? Aduh. Terus satu lagi Pak RK, Pak Anies itu, saya ini anak Abah Jakarta. Pak Anies itu tidak pernah punya musuh dengan siapapun. Jadi lawan politik itu adalah temannya, dianggapnya seperti itu. Kayak seperti apa yang sering dikatakan tuh teman debat lawan berpikir atau apa, lupa saya. Pokoknya itulah. Jadi dulu Pak Jokowi JK jadi presiden dan wakil presiden, juru kamnasnya Pak Anies. 2017 Pak Anies gubernur, itu presidennya Pak Jokowi. 2024 pas Pak Anies calon presiden, Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Bermusuh dengan Pak Jokowi kapan? Kamu itu bener-bener statementnya salah mulu. Gimana sih calon gubernur statementnya salah mulu? Lagian saya juga bingung ya. Bingung saya. Semuanya dimintain tolong. Pak Prabowo dimintain tolong, Pak Jokowi. Kenapa nggak sekalian aja Mas Pram? Anda minta tolong ke sana. Aduh, cengeng banget sih Pak RK, parah. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Rekam jejak apa? Dilihat semua rekam jejaknya, dilihat itu dilihat. Nggak usah sombong. Presiden bekas ini masih merasa bahwa rakyat Indonesia itu setuju dengan apa yang dilakukan. Padahal hal itu kan justru merendahkan diri presiden bekas ini sendiri. Ya enggak? Seolah-olah kepedean, kemana-mana disambut masyarakat. Padahal masyarakat yang menyambut itu cuma pengen dapat bansos. Itu banyak loh tutorial dari orang-orang yang berkerumun saat Jokowi datang ke daerah. Banyak tuh. Jadi intinya yang didukung oleh presiden bekas ini orang-orang yang bermasalah. Mulai dari Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, mulai dari Bobi di Sumatera Utara, ada Khofifah di Jawa Timur yang disebut-sebut akan dipanggil KPK. Terus yang terakhir Ridwan Kamil. Iya kan? Kan kebanyakan orang-orang yang didukung oleh presiden bekas ini bermasalah semua. Tujuannya ya untuk melanggengkan apa yang dia lakukan selama ini. Dia kurang puas mengacak-acak negara ini. Dipikir masyarakat itu masih percaya. Ya kan? Dengan teriakan-teriakan warga Boyolali kemarin yang susu sampai dibagi-bagikan, sampai dibuat mandi, itu kan karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Kemarin ada tangisan-tangisan warga Solo, tetangganya sendiri, karyawan-karyawan Stritek yang menangis karena Stritek
bangkrut. Seperti ini masih kepedean, pendukung-pendukungnya masih menganggap ini orang baik, ini orang sederhana. Sampai kapan kalian itu sadar? Traktir. Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka jastip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan udah jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mas mau boleh dah, atur aja atur, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini ngelobi-lobi. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest aja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaesang tapi gak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kimples dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah di titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi maju di Sumut, Gibran sebagai wapres, Kaesang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Bohong.